Hai sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiar Talk. Not just talk. Topik kita yang sangat menarik dan lagi hot, yaitu bagaimana gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi. Kita rasakan apa yang terjadi saat ini, yaitu perang mulai beruntun antara Rusia kemudian dengan negara tetangganya, ditambah lagi di Selat Arab, Amerika dengan Iran, dan didukung oleh Israel dengan Iran. Nah, tentunya hal-hal inilah akan memberikan sebuah dampak buat kita, baik sebagai warga negara Indonesia yang ingin cinta damai maupun dalam kehidupan nyata kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek apa? Tentunya dari aspek ekonomi, itu yang akan berdampak kuat. Nah, kita sering mendengar bahwa atau menganggap bahwa urusan geopolitik, politik secara strategis di luar, itu adalah urusan para elit. Itu urusan para politikus, urusan para pengamat militer, atau juga orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia keamanan. Bahkan problem geopolitik itu adalah milik penyelenggara negara. Padahal hal ini sangat praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan memberikan dampak langsung pada kehidupan kita. Ketika ada terjadi sebuah ketegangan, umpamanya di Laut Cina Selatan, maka akan berpengaruh di dalam jalur pelayaran kita. Jika hal tersebut terganggu, sudah pasti harga logistik akan melambung tinggi dan berdampak pada harga di pasar yang juga ikut-ikutan merambah naik tak karuan. Jadi idealnya atau seyogyanya bahwa geopolitik saat ini adalah sebuah isu yang masuk hingga ke dapur dan dompet kita semua. Bukan hanya urusan para politikus tentunya. Nah, lokasi strategi Indonesia ini merupakan jantung maritim dunia. Yang menjadi isu kunci Laut Cina Selatan maksud kami adalah terjadi perubahan pengaruh ekonomi dan militer di dalam area tersebut. Maka tantangannya adalah Indonesia jangan sampai ada keberpihakan kepada salah satu. Jadikanlah Indonesia ini menjadi negara yang bebas aktif. Maksud bebas adalah tidak memihak blok manapun, tidak berteman dengan sebuah negara, tetapi kita berteman dengan semua negara. Dan kepentingan dalam negeri menjadi prioritas. Aktif tentunya memiliki makna kita tidak tinggal diam, mencari solusi sebagai mediator, dan syukur-syukur kita mampu memimpin secara regional. Indonesia perlu fokus untuk menciptakan stabilitas regional maupun global. Dan juga sangat penting dari aspek ekonomi. Karena dari aspek inilah kita akan bisa berbuat banyak. Aspek ekonomi menjadi sebuah tumpuan yang penting. Karena aspek ekonomi perlu memiliki hubungan yang baik dengan semua negara. Maka prinsip negara non-blok ini adalah sebuah pilihan yang bijak kita sebagai pemimpin negara maupun rakyat di mana kita berada. Geopolitik Indonesia perlu juga memiliki spirit agar ini semua bisa menjadi bagian dari jantung kita untuk ikut berperan aktif di dalam dunia geopolitik. Geopolitik Indonesia perlu memiliki keberdaulatan. Artinya
para pemimpin kita tetap harus tegas di dalam menjaga wilayahnya. Geopolitik kita juga perlu mandiri, karena agar mampu mengelola sumber daya yang ada secara bijak untuk kepentingan rakyatnya. Dan geopolitik kita juga perlu memiliki sifat yang aktif. Kenapa? Karena sumber stabilitas bukan sebagai trouble maker. Itulah hal-hal yang penting untuk kita pahami tentang geopolitik. Maka ketika hal ini terjadi di dalam gonjang-ganjing dunia kita, di dalam perang dan berdampak ekonomi, muncullah beberapa dampak yang secara sistematik kita rasakan. Dampak pertama adalah aspek kanal energi, di mana di sini kita sangat masih ketergantungan energi kita dari negara-negara yang terlibat konflik. Yang kedua, dampak sistematik yang terjadi adalah pasti aspek keuangan. Fiskal kita akan berpengaruh, ekonomi kita akan berpengaruh. Dan yang ketiga, dampak sistematik yang akan terjadi adalah rantai pasok. Untuk suplai kita menjadi terganggu, sehingga ini juga akan mengganggu ke dalam stabilitas ekonomi dan keamanan kita. Nah, ketika geopolitik kita bicara terhadap dampak sistemik akibat perang yang tidak berkesudahan saat ini, maka para pakar hukum memiliki sebuah argumentasi juga. Apa yang harus kita ketahui dari aspek hukum adalah kita perlu membatasi ekspor kita sehingga ketergantungan ini tidak semakin membesar. Aspek hukum argumentasi yang lain adalah kita perlu menerapkan fiscal rule. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan hukum-hukum kita di dalam pengelolaan fiskal bagi negara kita sendiri. Dan argumentasi hukum yang perlu kita pahami juga adalah mengaktifkan national security exception kita, sehingga bagaimana keamanan nasional menjadi sebuah hal pilihan yang perlu kita garis bawahi. Adapun rencana-rencana strategis yang mungkin perlu kita pertimbangkan di dalam situasi saat ini adalah, yang pertama, kita perlu memulai saat ini melakukan sebuah transisi energi berbasis ketahanan, sehingga ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk kekuatan republik kita. Yang kedua, rencana strategis yang perlu dilakukan adalah hilirisasi di dalam hal sumber bahan impor, sehingga kita juga tidak sangat tergantung kebutuhan lokal kita menjadi impor. Dan yang ketiga adalah penguatan pasar keuangan yang perlu kita amati bersama. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para pejabat kita mampu melakukan diplomasi ekonomi. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, topik kita kembali adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk kita kupas. Dan kita nanti akan mendapatkan tamu kehormatan kita, narasumber yang luar biasa di dalam episode selanjutnya. Gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi, kita akan bedah lebih dalam bersama Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SHMH. Beliau adalah pakar geopolitik. Demikian sahabat Eljon dimanapun Anda, tetap bersama saya Mindiarto Djugo Raharjo di dalam program Mindiarto Talk, not just talk. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata.
di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, Iya. pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh, jangan dong. Ramennya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara Media Talk, Not Just Talk. Topik yang sudah kita kupas tadi adalah tentang gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi. Tentunya dengan narasumber yang sudah kompeten di bidang tersebut dan juga orang yang tepat untuk kita ingin bedah lebih dalam apa sih dampak daripada gonjang-ganjing dan perang terhadap ekonomi kita. Tamu kita yang luar biasa adalah Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SHMH. Betul ya Pak? Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Terima Surya. kasih. Gimana, sehat Pak Surya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana keadaan saat ini aktivitasnya Pak Surya? Iya, saya kebetulan dosen di Universitas Pertahanan, Pak. Dosen Universitas Pertahanan. Ya, untuk materi keamanan maritim sama hukum laut internasional. Hukum laut internasional ya? Internasional. Oh, ya. oke. Saya juga sebagai lawyer, Pak. Lawyer? Praktek lawyer, iya. Karena memang saya belajar hukum, Pak. Dari S1, S2, S3 itu saya belajar hukum. Oke. Jadi kemudian saya praktek sebagai advokatnya. Iya. Jadi dulu ketika dinas di Angkatan Laut juga memang Bapak sudah aktif di dunia hukum ya? Ya Pak, kalau kami di Angkatan Laut itu kan selain fungsi penegakan kedaulatan, penegakan hukum juga Pak. Iya. Jadi dalam praktek sehari-hari itu kami ya melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana tertentu di laut Pak. Jadi 20 tahun pengalaman saya di laut Pak sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut. Demikian. Nah, aktivitas yang cukup menyita waktu atau paling dominan kehidupan sehari-hari Pak Surya di mana Pak? Ya karena memang saya banyak sekali organisasi yang saya ikuti Pak. Saya juga di Popabri. Popabri itu adalah organisasi para purnawirawan TNI, Polri dan Wakauri serta lembaga veteran Indonesia.
Kemudian saya juga di IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas RI, dan itu melakukan kajian-kajian ya terhadap kondisi kekinian baik global, regional maupun nasional. Dan saya juga berada di salah satu think tank, itu namanya ISI Pak, Indo-Pacific Strategic Intelligence, di mana saya membina generasi muda yang punya pikiran yang luas Pak ya, terkait dengan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi Pak. Itu yang terus menjadi kegiatan hari-hari saya. Hari-hari ya. Ya. Selain juga memang membantu di aspek hukum ya. Iya, aspek hukum jalan terus Pak. Hukum. Hukumnya lebih banyak di aspek di dalam keamanan juga, lebih ke arah? Kalau hukum ini kami prakteknya ada hukum pidana Pak, ada perdata, kemudian ada tata negara juga Pak. Kebetulan yang saat ini kami tangani yang cukup besar ini adalah kami menangani indikasi korupsi Pak terhadap pengadaan satelit Pak, yang melibatkan para pati TNI Pak, sehingga pengadilannya itu di pengadilan tinggi militer. Ya. Oh, oke. Dari pihak mana Bapak sebagai dari pihak? Saya mendampingi klien saya Pak. Kebetulan klien saya itu juga rekan saya Pak. Jadi saya punya ilmu ya, saya praktek lawyer ya, saya abdikan diri saya untuk membantu rekan saya. Wah, luar biasa ya Pak Surya. Dengan usia seperti begini, aktivitasnya masih sangat intens bahkan ya. Mungkin nggak tahu apakah lebih repot daripada dibanding dulu masih aktif. Ya, saya rasakan sejak saya purna tahun 2017 itu saya semakin banyak Pak aktivitas Pak. Karena kalau dulu itu kan saya dibatasi jabatan ini ya sudah kerjanya itu aja ini, Pak. Ya. Tapi begitu lulus kan, wah saya punya pengalaman ini ya. Saya ngajar itu, tadinya ngajar di beberapa kampus Pak, termasuk di STIN, punyanya BIN itu Pak. Kemudian di kampus lain termasuk di Universitas Pertahanan Pak. Dan suka ngisi-ngisi acara juga, kira-kira sama dengan Pak Mindarto lah, isi acara. Apa yang memotivasi Pak Surya nih sehingga boleh sharing dengan aktivitas begitu tinggi? Kecenderungan kadang-kadang udah pensiun kan menikmati masa pensiun kebanyakan ya, tapi Pak Surya kan masih ingin mengabdi baik secara profesional maupun ke negara tadi ya. Apa motivasi Pak Surya nih? Ya, saya punya motivasi tinggi Pak, bahwa ilmu yang saya pelajari selama bertahun-tahun ya Pak ya, baik itu ilmu militer maupun ilmu hukum tadi ya Pak, mulai dari strata 1 sampai strata 3, pengalaman di laut ini yang jarang orang punya Pak ya. Saya udah 20 tahun di laut, juga di lembaga-lembaga lain. Itu rasanya sayang kalau ilmu itu tidak saya baktikan Pak. Nah, jadi saya memang purna tugas dari Angkatan Laut, tapi saya belum purna pengabdian Pak. Dan pengabdian saya ini akan purna manakala saya mendengarkan salvo Pak di Taman Makam Pahlawan. Selesai. I cannot do anything. Yes. Baik ya. Oke, jadi itulah salah satu pemikiran yang luhur saya anggap ya, bahwa kita pensiun tuh ketika Gusti Allah setelah memanggil gitu, kira-kira begitu ya. Baik. Topik kita gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi. Ini sebuah kepakaran dari Pak Surya Wiranto sendiri, baik pada saat bertugas maupun saat ini. Apa yang kira-kira Pak Surya bisa berikan pencerahan buat teman-teman sahabat Eljon ini tentang gonjang-ganjing yang sekarang terjadi lagi rame nih ya, perang di sana sini, terus dampaknya juga pasti ke ekonomi ya. Boleh berikan sedikit ulasan Pak Surya? Baik, terima kasih Pak Mindarto. Jadi memang kondisi perang dunia saat ini sudah lumayan besar Pak ya. Kita baru aja menyaksikan perang Rusia Ukraina, baru selesai, kemudian Amerika ini di Venezuela ya Pak, mengambil presiden dan istrinya, colong presiden ya, dikuasai negaranya ya. Tidak lama kemudian di Timur Tengah ini Pak, perang antara Iran melawan Amerika dan Israel. Ini sekarang yang luar biasa Pak, dampaknya terhadap perekonomian dunia Pak. Dan kita juga sudah merasakan ini Pak. Kenapa demikian? Karena mereka
ini berperang kan asimetrik Pak. Amerika memang kuat Pak, besar secara militer maupun ekonomi, sedangkan Iran ini tidak terlalu besar Pak, tapi dia punya kecanggihan peralatan Pak, dan Kecanggihan peralatan malah. peralatan Pak, yang ini tidak diketahui oleh pihak Amerika maupun sekutunya ya. Dia surprise karena selama 40-an tahun lebih itu kan dia diembargo Pak. Dia dianggap tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena semuanya diembargo. Tapi diam-diam dia rupanya membangun kekuatan kemampuannya, kemudian menyiapkan penggelaran untuk sewaktu-waktu dia diserang oleh Amerika dan sekutunya, dia siap. Siap. Ya. Nah, Amerika kalau kita melihat kan Pak Trump, Mr. Trump ini kan awal itu udah menyatakan ya bahwa akan selesaikan 4 hari ini habis. Iran akan kembali ke zaman batu, itu kira-kira ya. Tapi manakala hari pertama dia berhasil membunuh pemimpin Iran Pak, Khomeini itu, wah euforianya luar biasa Pak. Tapi begitu hari kedua, ketiga dan seterusnya, Amerika stres Pak, melihat nyata Iran ini kemampuannya luar biasa Pak. Jadi Iran ini memanfaatkan geografinya Pak. Ke sana ada Selat Hormuz Pak, sempitan itu antara Teluk Oman sama Teluk Persia Pak. Nah disitulah dia jaga Pak, dengan penguasaan daripada coastalnya, pantainya Pak, baik dengan peluru kendali jarak dekat, jarak sedang ya, kemudian dengan kapal-kapal cepatnya Pak, yang pasukan nyamuk itu Pak, kemudian dengan peranjauan, yang itu membuktikan bahwa sampai detik ini itu Amerika tidak bisa menembus Pak, breakthrough Pak. Luar biasa Pak. Memang Amerika selalu mengatakan, oh kita sudah menang perang nih, kekuatan udara Iran sudah hancur, angkatan laut sudah hancur, tinggal kapal kecil-kecil katanya. Ya, pasukan darat belum jamah Pak, karena Amerika kan juga kalau menurut saya belum berani Pak, bukan enggak mau menyerang ke darat Pak, tapi belum berani. Amerika kan biasa kalau di Timur Tengah itu dulu dengan perang Irak kan dia nyerang dulu udara ya, serang di poin-poin tertentu sehingga neutralize, nah baru dia turun gitu Pak, ke darat. Aman ini pasukan daratnya aman gitu Pak. Sekarang ini kan enggak bisa Pak, dia mau nyerang kekuatan udaranya, dia juga diserang, bahkan mungkin resiko saya di negara-negara sekitar situ Pak, pangkalan-pangkalan militernya juga dihancurkan oleh Iran gitu Pak ya, sehingga perimbangan ini sekarang tinggal bermain di arena maritim Pak, di laut gitu Pak. Nah, di mana di Selat Hormuz itu Pak. Nah, Iran ini sejak perang dimulai tahun 28 Februari 2026, dia sudah mulai memblokir blokade selat itu Pak, sehingga kapal-kapal yang keluar maupun masuk itu harus seizin daripada tentara angkatan laut Iran Pak. Nah kemudian dilakukan perundingan dan sebagainya, dan nyatanya buntu Pak, tidak ketemu antara apa yang diminta oleh Amerika dan apa yang diminta oleh Iran, nggak pernah ketemu Pak sampai detik ini, sehingga kondisi terakhir ini sama-sama bertahan Pak. Kalau Iran sudah memblokir di Selat Hormuz sampai ke dalam Pak, Amerika ini mau ikut-ikutan Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Amerika itu, saya juga mau blokade, saya akan menguasai Selat Hormuz, saya bahkan akan menetralisir ranjau di sana Pak. Ranjauannya itu akan dinetralisir. Ini sudah berapa bulan Pak, mereka tidak mampu masuk ke Selat Hormuz Pak. Itu menandakan bahwa pertahanan Iran di geografiknya itu Pak sangat kuat Pak. Gitu. Dan ini sekarang kan Amerika juga menyatakan udah selesai nih, gua mau damai mau kembali ke negaranya gitu Pak, ya akan meninggalkan situ. Nah dampak dari ini yang memang menarik Pak, karena apa, di Hormuz itu Pak 20% minyak dunia dari negara-negara kawasan Teluk Persia itu Pak. Kalau itu ditutup berarti keran itu ditutup 20% Pak. Kita bisa melihat dampaknya Pak, tidak hanya ke Amerika Pak. Amerika sekarang itu kan harga-harga udah naik tinggi Pak, bahkan bahan bakar itu udah 3 kali lipat Pak. Kalau bahan bakar 3 kali lipat, semua menggunakan bahan bakar Pak, mau jalan darat, jalan laut, jalan udara, bahan bakar, sehingga harga itu naik kali Pak. Harga konsumsi naik. Iya, nah kan sekarang tinggal adu kekuatan ini
Amerika juga memblokade kan kapal Iran atau sekutunya Iran yang akan keluar masuk pelabuhannya, Pak. Nah, jadi mereka saling menjaga. Sementara batas waktu daripada operasional militer Amerika ini yang bisa dikendalikan oleh Trump sebagai presiden itu sebenarnya sudah habis. 1 Mei kemarin, Pak. Sudah habis? Sudah habis, Pak. Sekarang ini 30 hari ini sebenarnya waktu orang Jawa bilang kukut itu, Pak. Oh, untuk kembali beres, gitu. Menariknya beres semua untuk tarik kembali pasukan dan kekuatan militer itu ke Amerika begitu, Pak. Kenapa ya di deadline 1 Mei nggak bisa di-extend atau apa? Nah, extend itu memang ada permintaan dari PT Estet itu ya, Menteri Perangnya itu menyatakan bahwa kemarin jeda itu dianggap tidak dihitung, Pak. Nah, jika dia mau minta prolong. Tapi kalau kita lihat Senatnya kan tidak mau, Pak. Ya, kewenangan Anda sebagai presiden itu 60 hari. Dan 60 hari itu kalau dari tanggal 28 Februari sampai 1 Mei itu sudah selesai, Pak. Dan itu tetap dipertahankan oleh Senatnya, Pak. Bahkan kan tuduhan Senat ini kepada Presiden maupun kepada Menteri Pertahanannya kan luar biasa, Pak. Artinya mereka siap di-impeachment oleh Senat ini, Pak. Nah, itu yang menjadikan Amerika ini gampang mungkin ya, Pak ya. Iran bisa begitu hebat pertahanannya, dia tuh belajar ke siapa atau dia berkoalisi dengan siapa, Pak Surya? Ya kalau lihat kan musuh semua nih hampir. Betul. Negara-negara Arab sekitaran justru musuh, Pak. Ada 8 pangkalan militer, ya termasuk pangkalan udara militer Amerika yang ada sana. Itu kan allies-nya Amerika, Pak, yang bantu Amerika. Dan semua itu mengepung Iran, Pak. Memang Iran ini jadi musuh bersama. Nah, tapi mereka ini lupa, menganggap Iran ini negara biasa lah, negara kecil gitu mungkin ya. Dia tidak tahu bahwa selama di embargo ini dia menyusun kekuatan, Pak. Yang saya pelajari selama ini, mereka itu dekat dengan Cina kan, Pak. Dekat juga dengan Rusia, Pak. Nah, itu ada jalur khusus kan lewat Laut Kaspia di utaranya itu, Pak, bisa ke Cina sama bisa ke Rusia. Nah, support daripada paling tidak sistem persenjataan, ya kemudian deteksi, identifikasi terhadap target itu dibantu mereka pastinya, Pak. Karena begitu perang itu kan begitu mudahnya Iran ini menghancurkan site-site pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk, Pak. Nah, sehingga kan perang udara tidak berhasil menurut saya. Kemudian akan dilakukan lanjutan perang darat. Ya, Amerika sudah menyiapkan HMS Tripoli misalnya. Nah, kemudian dengan kekuatan marinirnya, angkatan daratnya, tapi kan tidak pernah didaratkan, Pak. Karena medan di wilayah Iran itu terrennya naik turun, Pak. Ada perbukitan, ada gunung gitu, Pak. Dan kalau berperang sana sama dengan perang gerilya, Pak. Dan pengalaman Amerika ini perang gerilya kalah gitu ya di Vietnam, Pak. Dari sini dia mikirnya 1000 kali, Pak. Tapi selalu bilang gitu kan, oh, ini udah netral semua, udah netral, ini kita sudah selesai menyelesaikan tugas. Padahal Iran masih bertahan terus. Dan tuntutan Iran yang 14 poin terakhir itu kan memang tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Amerika, Pak. Jadi, tapi dia tetap bertahan kan, Pak. Sampai menunggu kalau toh ini nanti prolong, diperpanjang itu sampai dengan midterm election bulan November, Pak. Nah, bayangkan dia mampu menyatakan sikap untuk bertahan sampai midterm itu, Pak. Dan yang bisa menyetop kegiatan Presiden Trump ini kan hanya rakyat Amerika, Pak. Rakyat Amerika, dan dia tidak dipilih lagi gitu ya? Iya, karena tidak dipilih ya pasti udah ganti kebijakan. Ya, karena hukum internasional, hukum nasional, Senat, MA, ya Pak, PBB itu semua udah tidak dihiraukan oleh Amerika. Jadi power lebih kuat daripada rule of law yang ada, demikian. Oke, baik sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita sudah kupas ya baru separuh lah tentang gonjang-ganjing perang, dampak ekonomi ini perang kita, dan rasanya kita perlu bedah lebih dalam lagi di dalam pertemuan selanjutnya. Baik sahabat Eljon dimanapun Anda berada, Mindarto Talk masih bersama Anda, not just talk.
Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh, jangan dong. Ramennya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Mindiarto Jugoraharjo di dalam program Mindiar Talk, not just talk. Masih topik yang kita bincang-bincangkan adalah tentang gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi, terutama ekonomi dunia. Bahkan kita ingin menyoroti dampak buat republik kita dari aspek ekonomi. Pak Surya tadi sudah memaparkan ya betapa tidak disangka Iran itu ternyata memiliki sebuah kekuatan tersendiri yang tidak diduga oleh Amerika. Nah, kemudian 20% pasokan bahan bakar lah ya, bahan bakar itu berada di lingkungan tersebut. Walaupun dampaknya 20%. Kalau di dalam dunia bisnis 20% kan nggak gede-gede amat sih gitu ya. Toh masih ada 80% gitu kira-kira. Tapi yang pasti harga-harga yang sudah dirasakan sampai di Indonesia itu luar biasa. Dampak 20% tetapi terhadap harga, supply, bisnis itu bikin empot-empotan. Bikin pening. Banyak program-program dihentikan, banyak program-program ditunda dulu, banyak barang-barang yang mau tidak mau yang dikonsumsi ya, kayak packaging langsung melejit naik. Nah, dampak apa akibatnya dampak ekonomi dalam kaitan perang ini Pak Surya? Baik Pak Mindiarto dan pemirsa sekalian, saya bukan seorang ekonom, ya jadi saya hanya cerita secara makro saja Pak, secara makro daripada perang ini Pak. Jadi kalau kita lihat Pak, memang itu 20% dari kebutuhan minyak dunia Pak, dari kawasan Teluk Persia yang dibawa keluar Teluk Oman terus disebarkan negara-negara Pak. Tapi bagi negara-negara yang bergantung kepada minyak itu pasti merasakan dampaknya Pak. Seperti Indonesia lah Pak ya. Indonesia itu kebetulan kita kan masih ada 2 kapal tanker kita juga yang ditahan Pak. Mungkin itu permasalahan dengan kita pernah menangkap black sheep-nya Iran yang di perairan kita, sampai sekarang udah diproses hukum, tinggal dilelang ya, tapi belum selesai-selesai. Nah, itu mungkin yang menyebabkan ganjilan kita di sana Pak. Tapi kalau kita lihat dampaknya di Indonesia, kita udah merasakan Pak. Rupiah ini terhadap dolar udah semakin turun Pak ya, 17.000 lebih Pak. Ini mungkin kalau berkepanjangan ini Pak, katakan tadi apakah ini nanti bisa prolong sampai dengan midterm,
November ya Pak, kita bayangkan mungkin rupiah ini bisa dolar bisa 20 ribuan bahkan lebih mungkin Pak ya. Nah, dampak dari minyak ini kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita sudah bisa merasakan Pak. Orang naik mobil, naik motor, orang naik kereta, orang naik pesawat, itu semua bahan bakar Pak. Nah, kalau bahan bakarnya naik, supply dan demand barang-barang ini kan tergantung bahan bakar itu Pak. Ya. Kalau bahan bakar naik, transportasi naik Pak, darat, laut, udara naik, semua barang naik Pak. 9 bahan pokok pasti naik Pak. Dan ini pasti akan menjeritlah ibu-ibu yang hari-hari masak itu mungkin 9 pokok itu bahan pokok menjadi naik Pak. Nah ini kan yang kita lihat di Indonesia ya. Di Amerika apalagi Pak, karena tujuan utama kan memang mereka memblokade untuk kapal tankernya Amerika dan sekutunya Pak. Nah kita bisa melihat rakyat Amerika itu 50 state Pak. Dari 50 state semua turun ke jalan Pak. Semua menginginkan segera berhenti perang ini. Mereka sudah scared sekali Pak, takut sekali Pak dengan dampak daripada perang. Semua harga-harga naik, kemudian dukungan-dukungan dari pemerintah itu juga sudah mulai turun semuanya Pak. Di Indonesia kan juga gitu Pak. Kita udah berat adanya efisiensi Pak ya, dikurangi di mana-mana. Nah dengan anggaran belanja berkurang, kurang, subsidi ini kan juga terbatas Pak. Nggak mungkin bisa subsidi terus Pak. Akhirnya mau nggak mau, suka tidak suka, harga ini pasti akan naik Pak. Bahan bakar naik, yang lainnya naik Pak. Itulah dampak daripada perang yang kita rasakan Pak. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia Pak. Semua yang bergantung minyak dari situ Pak. Makanya pemerintah ini kan sudah mencoba beralih Pak ya. Tidak terlalu dependen, tergantung pada minyak yang dari Iran ya, atau wilayah Teluk Persia. Tapi coba ke negara-negara lain ya, termasuk mungkin dari Rusia ya, karena kalau suplai ke Rusia ini kan lancar Pak. Kita mungkin ambil dari Rusia dan mungkin dari negara-negara lain demi untuk menjaga stabilitas harga Pak, tidak terlalu terpengaruh dengan degradasi situasi perang ini Pak. Demikian Pak. Itu dari segi ekonomi sudah pastilah, teorinya apapun harga barang-barang di pasar memang sudah naik lah ya, itu satu. Tapi gimana dengan kebijakan pemerintah kita sendiri yang katanya non-blok gitu kan, kebijakannya non-blok ya, tapi kok terkesannya kan tidak non-blok ya, tapi terkesan ada keberpihakan. Nah apakah tidak dipertimbangkan juga keberpihakan ini berdampak kepada kita nih kira-kira Pak Surya? Jadi ini menarik Pak kalau dikatakan non-blok atau tidak Pak. Memang saya kebetulan mengikuti kajian dari beberapa forum-forum kajian Pak. Saya juga ada forum yang sampai ke Australia misalnya Pak, keluar. Itu memang selalu membayangkan bahwa atau mempertanyakan Indonesia ini masih non-blok atau enggak sih? Gitu ya. Kok kelihatannya kemarin dekat ke timur gitu ya. Contohnya misalnya waktu parade di Cina Pak, wah Pak Prabowo berdiri dengan pemimpin-pemimpin blok timur kan Pak, ada Xi Jinping situ, ada Presiden Rusia, ada Presiden Korea Utara, seperti itu Pak. Tapi begitu beralih kunjungan ke Amerika, beda lagi Pak. Nah kemudian kalau kita melihat keberpihakan itu yang jadi pertanyaan besar ini pada waktu di Timur Tengah ini Pak. Indonesia selama ini kan membela Palestina ya Pak ya, untuk Palestina merdeka, karena sejak tahun 1955 itu, sejak konvensi Asia Afrika itu, Indonesia ini kan memang mempelopori Pak untuk memerdekakan bangsa-bangsa. Karena itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan Pak, bahwa tidak boleh ada penjajahan itu Pak. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah peran Indonesia di luar negeri ini adalah menjaga itu Pak, menjaga perdamaian dunia itu Pak. Nah selama ini kalau kita melihat urusan kita dengan Palestina, kita kan selalu mendukung Pak Palestina. Sudah 71-an tahun Pak, sudah berapa generasi presiden ini kan mendukung Palestina. Dia langsung membantu ke Palestina Pak dalam segala hal. Saya kebetulan di kampus juga ada Pak mahasiswa kami yang dari Palestina Pak, kuliah di Indonesia. Itu kan salah satu bantuan kita Pak.
Kita juga membangun rumah sakit besar kan di Palestina. Itu salah satu kedekatan kita dengan Palestina secara langsung ke Palestina, Pak. Nah, sejak zamannya Pak Prabowo ini, karena beliau ini kan didikan luar negeri juga, Pak. Beliau didikan Amerika juga, Pak. Jadi mungkin cara berpikirnya agak kebarat-baratan gitu, Pak ya. Nah, dalam melihat persoalan ini, kok selama ini kita menyelesaikan hanya ke Palestina gitu, hanya satu Pak. pihak gitu ya? Satu pihak, nggak selesai gitu. Dalam pemikiran beliau ini harusnya menyelesaikan dua pihak gitu, Pak ya. Dual side gitu, Pak. Dua pihaknya ya, kita ke Palestina, kita juga harus ke Israel. Nah, ini kadang-kadang juga sulit diterima oleh publik kita gitu ya, bahwa kita juga harus mengakomodir Israel gitu ya, sama-sama kita bicarakan. Nah, makanya begitu ada pembentukan BOP, Pak, Board of Peace yang digagas oleh Trump, beliau langsung ikut, Pak. Pada waktu itu kan wah rame ini, kita ikut-ikutan Amerika gitu. Amerika ini ngajak perang terus kok didukung. Tiba-tiba ngajak damai didukung gitu, Pak. Nggak lama dari BOP selesai kan langsung nyerang ke Iran, Pak. Nah, ini ngajak damainya di mana gitu, terus ngajak perang gitu, Pak. Tapi penyelesaian dua negara ini menarik, Pak. Sama lah kok kita ada anak kita berantem sama anak tetangga itu, Pak. Kalau kita hanya bela anak kita nggak akan selesai, Pak. Karena orang tua sana juga bela anaknya kan, Pak. Tapi kalau kita orang tua sama orang tua berdekatan, gimana ini kita selesaikan nih baik-baikan, itu akan bisa selesai, Pak. Jadi keduanya ini harus dirangkul lah kira-kira begitu. Nah, dalam BOP inilah pemikiran beliau itu ini akan bisa selesaikan, Pak. Merubah pola pikir yang selama ini penyelesaian hanya satu negara, Pak. Ini dua negara sekaligus diharapkan itu bisa selesai, Pak. Tapi baru mau melangkah dengan persyaratan-persyaratan yang demikian berat, Pak. Salah satunya kan harus membayar Amerika sekian miliar, Pak ya, kepada triliun malah ya. Triliun ya, 1 triliunan, Pak ya, pada apa ini BOP itu. Tiba-tiba terjadi perang ini, Pak. Ya sementara berhenti sampai sekarang, Pak. Apakah nanti akan diteruskan? Nah, ini kan kalau kita lihat Pak Presiden ini sudah memanggil para duta besar, ya, para mantan Menlu, mantan Presiden, Wakil Presiden, dengan pejabat-pejabat atau pakar-pakar terkait, Pak, untuk membicarakan BOP ini, Pak. Dan nampaknya kita harus berpikir ulang ya. Kalau saya pikir kita harus berpikir ulang, apakah kita mau melanjutkan BOP ini atau kita menarik diri dari BOP, Pak. Karena memang persyaratan aktif BOP ini kalau menurut kajian saya berat, Pak, ke kita, Pak. Jadi kita harus menghindar, Pak. Kita niatnya baik-baik mau menyelesaikan, tapi kalau itu beban terlalu berat kepada Republik Indonesia ini, ya tentunya kita harus menolak, Pak ya, dengan berbagai cara demikian. Menarik diri lagi ya? Ya, menarik diri dari perjanjian tersebut, Pak. Ya. Oke ya. Nah, luar biasa ya. Jadi, nah Pak Surya, berkaitan dengan tentunya perang gonjang-ganjing tadi, berkaitan dengan berbagai isu lah yang menarik ekonomi. Kalau menggunakan kata yang radikal ekstrim, ini solusinya apa sih yang mestinya gitu? Bicara radikal ekstrim, belum tentu ini menjadi ideal atau pas diterapkan gitu. Apakah kita doain yang bikin rusuh ini cepat-cepat meninggalkan gitu, atau apa kira-kira solusinya? Ya, Pak, saya kira untuk penyelesaian kasus yang Palestina ini kan semua masyarakat berdoa, Pak. Iya. Ya. Sama lah dengan sekarang perang ini juga mendoakan cepat selesai, Pak. Perang Iran ini kan termasuk dengan kawasan Teluk ini kan ada juga faktor teologinya, Pak ya, antara Syiah sama Sunni, Pak ya. Tapi manakala perang ini berlangsung terus kan semua menyatu ini, Islam ini. Enggak lagi beda-bedakan lagi, Pak. Musuhnya itu common thread-nya hanya kepada Amerika dan Israel gitu, Pak ya. Nah, makanya mereka bisa bertahan lama ini perangnya gitu ya, Pak. Nah, publik internasional ini memang tadi saya katakan hanya mengharap pada rakyat Amerika sendiri, Pak. Karena dengan mengharap ke rekan-rekannya, Pak, atau allies-nya, Pak, sekutunya itu kan ternyata sekutu-sekutu ini juga nggak sejalan gitu, Pak. Misalnya di BOP, Pak. Di BOP itu
Jerman misalnya, Inggris misalnya, Perancis misalnya, Spanyol misalnya, dia nggak mau gabung Pak, itu ya. Sekutunya nggak mau gabung, makanya publik kita tanya, loh sekutunya aja nggak mau gabung, kok kita mau gabung gitu loh Pak. Itu kan big question bagi masyarakat awam Pak ya, tanpa tahu bahwa niat ini kan mencari jalan tengah gitu yang selama ini tidak bisa terpecahkan. Kita cobalah dual side ini ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah sekali lagi harapan masyarakat dunia itu Pak, itu sekarang tinggal kepada masyarakat Amerika, karena tidak ada yang mampu Pak menghentikan perang ini, memberitahu ke Trump ya dengan kesombongannya, apalagi menteri perangnya juga arogansinya ini nggak bisa Pak, dengan bohongnya dan sebagainya ini kan kita jadi ketawa gitu Pak, apa yang dilaporkan kemarin contohnya Operation Freedom Pak, mau coba membebaskan. Nah orang ikut-ikutan blokade di situ aja, yang katanya mau breakthrough menembus Selat Hormuz, nggak pernah berhasil gitu Pak. Nah, kemarin mau dicoba gitu dengan destroyernya ya, yang menurut Iran itu destroyernya ditembak dengan peluru udara, walaupun itu disanggah oleh pihak Amerika, tapi buktinya operasi itu hanya berjalan 2 hari Pak, nggak lebih dari 24 jam langsung dihentikan Pak. Artinya apa? Ada salah perhitungan mungkin Pak ya. Oh ini nanti dampaknya merugikan Amerika sendiri, akhirnya ditarik Pak. Ini kebijakan presiden seperti apa kayak gini nih Pak, berubah-ubah terus, nggak ada penempatan. Ya, walaupun dengan reputasi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan sebagainya pun ternyata di luar perhitungan ya. Di luar perhitungan dia tidak mampu menaklukkan Iran yang dianggap kecil gitu ya. Baik, kalau kita bedah tentang situasi perang, rasanya kita butuh 3 semester untuk mengupas. Terima kasih Pak Surya untuk paparannya yang sangat mendalam. Ada beberapa poin yang bisa kita pahami. Tentunya ada aspek hukumnya, ada aspek kemandirian juga kita perlu ditingkatkan agar kita tidak terpengaruh gitu ya. Ketiga juga adalah memang kita perlu membawa diri pengertian non-blok itu supaya menjadi lebih clear lah. Kalau saya memahami non-blok itu ya tidak ada keberpihakan kepada siapapun gitu. Baik ya, begitu ya Pak Surya. Oke, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, diskusi kita, bincang-bincang kita tentang gonjang-ganjing perang dan dampak ekonomi kita kupas cukup mendalam. Saya yakin sahabat Eljon akan bisa mendapatkan saripati apa yang sudah kita diskusikan dengan narasumber Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SHMA, yang memang beliau adalah pakar geopolitik juga. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya Mindiarto Jogorado di dalam program Mindiarto Talk, not just talk.